Nah, ini appropriateness yang akan kita lihat di sini. Ya, penggunaan apa namanya, Mas Gede. Bapak Ibu sekalian, kita sudah kedatangan seorang narasumber di sini. Pak Gede. Sehat, Pak? Oke. Nah, ini posisi, nah ini Mas Gede, ini juga seringkali kadang-kadang terlupakan. Saya juga seringkali lupa. Teman-teman sekalian menggunakan jas, kalau satu ada di luar, yang satunya ikut ada di luar. Nah, gitu. Sama, jas dokter juga kadang-kadang kita lupa masuk sebelah, sama. Nah, nah, ini dari sini. Nah, penggunaan kancing, kebetulan beliau menggunakan 3 kancing. Maka ya siap. Oh, siap, Pak, untuk pernikahan. Nah, ini kalau kancingnya ada 3, sebetulnya kancingnya kan 2, standarnya kancingnya 2. Kalau kancing 2 yang bawah kita lepas. Oke. Oke. Yang ini juga kita lepas. Bisa kita lepas. Enggak ya, yang tengah. Nah, ini bisa. Itu kan. Maksudnya kalau kita menggunakan 2 kancing, karena standarnya kan sering kali jas kan kancingnya 2. Oke, ini kita lepas. Nah, teman-teman ya. Nah, teman-teman sekalian, ini ada beliau ini kan menggunakan baju di bagian dalam. Jadi kalau luarnya polos, baju dalamnya Anda mau pakai yang apa garis-garis nggak ada masalah. Ya, tapi kalau saya memang nanti mau pakai dasi, berarti harus sesuaikan. Nah, tadi saya sempat bilang, nah, garis-garis. Teman-teman ini untuk yang laki-laki, tadi kan sempat saya bilang kalau di luar negeri kita menggunakan jas, maka sebisa mungkin memang bukan sebisa mungkin ya kita tidak menggunakan batik. Tapi ada kalanya kita ingin menggunakan batik as part of fashion diplomacy. Berarti bagian ini kita tidak mungkin menggunakan baju batik di dalam. Nggak ada baju batik yang digabung di mana luarnya itu pakai jas. Maka satu-satunya cara adalah menggunakan bisa ya batik safari, korpri ini dong korpri. Saya udah reformasi soalnya Pak. Jadi saya nggak tahu yang ada kantongnya. Oh, yang batik di retro zaman dulu ya. Ya kalau sani itu kan ICM untuk acara luar negeri kan biasanya kan nggak dipakai. Hanya untuk di domestik aja. Jadi rata-rata mereka tidak dimasukkan dan batik itu tidak dipakai bersama dengan jas. Maka kalau Anda ingin menggunakan nuansa batik tapi pakai jas, dasinya yang batik. Belum. Kan Mas Gede keluar apa namanya? Umpamanya kita nggak pakai masker nih. Nah, itu. Ya, jadi pakai dasinya yang batik, kemudian dalamnya bisa pakai yang transparan lagi. Pakai yang yang polos. Kalau di sini tadi saya bilang bahwa bagian baju kan rata-rata akan senada dengan celana. Warnanya biasanya bajunya ini kemudian celananya warnanya sama. Nah, mirip harus sama. Nah, maka begitu baju dalamnya warnanya putih, dasinya Anda mau pakai batik, Anda bisa menggunakan masker yang sama dengan dasinya. Kalau memang kita menghadiri sebuah acara besar dan kita pengen banget jadi center of attention di situ. Jadi dasinya bisa sama dengan itu. Tapi kalau seandainya, enggak, saya mau pakai yang nyaman saja, ya sudah, masker sama dengan baju yang dipakai. Kalau ini warna hitam, silakan Anda menggunakan masker yang warnanya hitam. Gitu kan, dasinya bisa bebas. Kalau saya lebih suka pakai black tie. Black tie lebih netral. Tapi yang kecil, jangan yang gede banget. Kadang black tie-nya gede. Gitu kan. Nah, model kayak gitu, nah kita menggunakan kancing di sini, ya. Celana bisa menggunakan celana yang memang warnanya sebaiknya sama. Nah, paling aman adalah warna hitam, apalagi kalau teman-teman kita pergi ke tempat kota yang fashion banget. Ke Perancis misalnya, tiba-tiba acara, udah deh, daripada saltum mending pakai hitam. Itu udah paling aman, pakai hitam. Mau lengan panjang dan sebagainya lebih aman. Itu. Terus kemudian sepatunya nanti akan pakai sepatu pantofel. Di layar seperti pantofel. Nah, teman-teman sekalian, kalau menggunakan sepatu pantofel itu akan lebih nyaman. Tapi kalau pakai sepatu pantofel, ada beberapa pantofel yang dia empuk banget. Ini sangat empuk. Yang saya pakai sangat empuk. Ada juga kayaknya sepatu yang modelnya kayak Skechers yang model pantofel dan dia empuk sekali. Monggo, tapi hati-hati. Kalau kita pakai Skechers, perjalanan keluar, begitu kena hujan, basah lah itu luar biasa. Jadi kalau memang mau pakai Skechers pergi keluar, kan dia kan bahannya kain ya. Beli di Skechers yang buat disemprot. Ada yang disemprot untuk menghalau kayak air hujan. Jadi begitu kena cipratan air, dia nggak masuk. Maksudnya Skechers memang bagus, dia cepat kering. Tapi kita kan males ya. Boarding pesawat pakai payung, kakinya basah, selama perjalanan penerbangan, kaki basah. Ya mungkin, sepatunya bisa kita lepas. Ya kos kakinya kan basah juga dan nggak nyaman.
Gitu kan? Setuju ya? Ya mau terbang pakai parfum, oke. Parfum. Nah, kalau kondisi begini parfum bisa dipakai di sini atau bisa dipakai di baju. Tapi ada beberapa yang kayak bajunya juga nggak dicuci-cuci, jadi biasanya kalau jasnya malas dicuci, biasanya semprotinnya, karena jas kan mesti laundry ya, agak-agak repot ya, dry clean atau apa buat yang punya payat-payat kayak gitu. Oke, terus kemudian nanti kalau yang laki-laki turun, nah menggunakan baju yang selalu akan lebih panjang daripada jasnya. Ini salah satu yang cocok memang menggunakan lebih panjang dari jasnya, ya kan? Gitu. Enggak cocok, pas. Nah, maka dari itu kan ada ini diikat di sini. Oke. Nah, ada beberapa yang style mereka mau menggunakan namanya pocket square. Pocket square itu yang pakai apa buat ngelap ingus itu apa namanya? Sapu tangan. Oh. Nah, oh ini sekalian. Mas Gede tolong pegang mic saya. Kita belum pernah ketemu sebelumnya ya. Oke. Pocket square itu udah bersin atau ingus? Intinya pada saat pegang jangan pegang muka ya, jadi pegang. Nah, oke. Seperti Anda ragu-ragu. Nih, pocket square teman-teman sekalian, itu ada yang namanya jenisnya presidential square. Presidential square itu ya modelnya dilipat ini, kemudian kita masukin ke dalam situ. Sorry ya. Hati-hati ya, hati-hati ya, gerak dikit ya. Oke. Presidential model, sorry. Ya anggaplah ini adalah sapu tangan. Iya kata belum. Swan biasanya yang angsa itu loh. Nah, nih ini di leher sih. presidensial kayak gini modelnya. Ya, jadi bentuknya kotak dan dia itu yang tingkatan paling tinggi, paling formal untuk dalam ini. Nah, presiden ya, presiden. Nah ada juga yang modelnya apa namanya lebih santai. Dia modelnya mirip kayak presiden tapi dia kayak apa sih namanya? Ada istilah saya kok lupa yang istilahnya. Karena yang paling saya sering pakai presiden. Yang ada ini ya, sendok garpunya. Enggak, mau sendok garpu. Nah, ada yang modelnya segitiga. Itu juga bisa. Mau disamakan dengan dasi boleh. Kalau Anda nggak samakan dengan dasi pun ya sebaiknya sama. Kecuali Anda nggak pakai dasi sama sekali. Tapi kan tadi kan konteks kita pakai dasi. Atau yang memang modelnya kalau Anda nggak sempat, ini bisa dibikin yang lebih santai. Oh ada ingusnya. Nggak dibohong. Modelnya kayak gini. Ingus siapa? Nah, atau modelnya yang ini lebih casual. Lebih casual meskipun tetap pakai jas, lebih casual. Nah, jadi di hotel-hotel itu ya. Welcome. Nah, ini jadi nah, kayak gini modelnya. Jadi bisa dibuat yang modelnya kayak gini. Ya, jadi bebas gitu kan. Tapi ini kalau yang laki-laki, jadi sapu tangan bisa dipakai untuk banyak macam. Selain kalau di film-film zaman dulu James Bond lain gitu kan. Kalau bersama dengan orang yang nangis bisa kita pakai untuk mengelap air matanya gitu. Yes. Nah, ini teman-teman ini sebetulnya cukup nyaman untuk dipakai, tapi kalau dalam kasus seperti ini yang paling penting adalah kalau Anda mau menggunakan jam tangan dan Anda mau menggunakan sepatu dan ada sabuk, kalau pakai jas mungkin nggak terlalu kelihatan. Tapi kalau nggak pakai jas biasanya dibuka. Jasnya dilepas, kancingnya aja dilepas. Misalnya Anda mau kancingnya dilepas, kancingnya bukan bajunya. Nah, kancingnya dilepas, maka sebisa mungkin jam tangan, sabuk, dan sepatu warna masih sama. Nanti ini sama. Yang susah kalau mereka-mereka yang pakai jam smartwatch. Smartwatch biasanya kan modelnya kan, smartwatch itu kan biasanya warnanya kan ininya kan macam-macam. Ya kan? Jadi kalau saya membuat kita mau yang sama, ini kan acara formal ya, sebisa mungkin yang sama warnanya. Kalau Bu Bella kan pasti oranye. Nah, berarti mesti semuanya oranye. Mulai dari smartwatch sampai sepatu dan sebagainya. Enggak masalah. Yang penting pantofel. Jadi pantofel oranye enggak ada masalah. Oke, standarnya kayak gini Mas Gede. Jadi ini yang bisa dipakai untuk kayak gini ya. Oke, tepuk tangan buat Mas Gede. Oke, terima kasih Mas Gede. Berikutnya siapa ya yang pakai jas? Apa? Oh, masker. Nah, Pak, ya, aman Pak, aman. Oke. Nah ini
Baju yang tadi kita pakai misalnya untuk acara-acara, misalnya meskipun acara internasional di Indonesia. Karena kalau di Indonesia, sebelah sini, silakan. Oke. Nah, ini yang akan selalu kita pakai. Yang kita pakai. Penggunaan baju, kayak gini, kemudian lengan panjang. Pasti lengan panjang, kemudian menggunakan celana celana pantalon, dengan sepatunya masih pakai sepatu pantofel. Gitu kan. Bawahnya karet bisa, supaya nggak kesetrum. Jadi bisa pakai kayak gini. Kemudian kalau pada saat nanti Anda presentasi, saya selalu menyarankan teman-teman, kita kan selalu kadang-kadang ini jam tangan. Nah, posisi jam tangan yang selalu menggunakan pakai pakai ya analog atau jarum, yang modelnya jarum, itu akan lebih nyaman. Karena pada saat nanti kita presentasi, saat kita nggak dikasih timer di situ, kita bisa posisinya begini. Jadi pada saat lagi ngomong, tiba-tiba udah sekian menit lagi kita bisa ngelirik sedikit kayak gini. Gitu, jadi lebih nyaman. Ya, maka beberapa ini posisinya akan lebih nyaman kalau posisi tangan gini. Ya kan kadang-kadang kita agak bermasalah dengan masalah waktu ya. Cuma kadang-kadang ya gimana? Waktunya singkat tapi yang disuruh ngomong presentasinya suruh banyak. Ya akhirnya pasti akan molor. Tapi dengan kita biasa ngelihat begini akan lebih nyaman. Jam berapa saya masih selesai itu. Terus kemudian area, batik itu ada banyak versi pada saat misalnya yang bapak-bapak mau menjahitkan batik. Nanti ada yang pakai ploy, ada yang tanpa ploy. Kalau yang di sini beliau pakai yang model ada ploy di bagian depan sini. Penggunaan ploy ini akan lebih nyaman karena akan lebih longgar, sehingga bajunya pun akan kesannya akan lebih longgar. Buat Anda yang misalnya berat badan mudah naik dan mudah turun. Karena ini penting, ini kan fashion diplomacy, saat dilihat kan harus nyaman ya. Kalau berat badan saya selalu stabil, so saya lebih suka yang tanpa pakai ploy. Sehingga posisinya akan selalu sama, posisi itu. Dan batik yang beliau pakai tenang dengan warna yang gelap. Kalau batik saya batik parang, jadi batik memang untuk perang. Tapi batik ini tidak akan menjadi center of attention. Gitu. Masalah muka gue jadi center of attention lain cerita, gitu kan? Kelihatan paling bentongor sendiri paling depan gitu misalnya. Tapi ini tidak akan jadi center of attention. Kalau memang ternyata dia mau bisa kelihatan, maka warna masih lebih terang. Dominansi warna yang lebih terang ini, putih atau hijau yang bagian terang. Yes, ya, terang di situ. Terus kemudian area bagian sini, terus memang satu kancing dibuka. Meskipun saya selalu buka 2 kancing, tapi hari ini saya mengikuti dengan buka 1 kancing saja, gitu kan. Nah, terus pada saat misalnya Bapak dan Ibu sekalian ada rencana untuk pergi ke daerah misalnya kayak di Papua, maka untuk menarik hati mereka jelas kita mesti pakai batik Papua. Itu kan diplomasi, Saya menghargai dia dan segala macam, kita menggunakan batik itu. Atau misalnya kita pergi ke Kalimantan, mau acara besar dan segala macam, kita pakai batik Kalimantan. Jadi menunjukkan bahwa kita bersama dengan mereka. Ini tempatnya bersama dengan mereka. Oke, terus bagian samping, oke, agak miring sedikit. 90 derajat ke kiri. Sini bisa. Kalau untuk batik, teman-teman sekalian untuk menggunakan baju batik, ini akan ada beberapa versi ini. Untuk yang lebih suka, tadi saya bilang berat badan gampang naik, gampang turun. Belahan di samping 6 cm akan lebih nyaman. Karena kalau lebih lagi maju dikit gitu kan, nah, ini bisa lebih lebar, gitu kan. Ya, tapi kalau seandainya badannya memang stabil, pakai yang 5 cm atau kadang-kadang ada 4 sampai 5 cm itu ya comfort. Jadi posisinya akan nyaman. Kalau belahannya terlalu lebar, kita kesannya kayak jadi gemuk sekali. Padahal ya nggak gemuk-gemuk juga gitu kan, tapi posisinya lebih nyaman kalau belahannya dia lebih singkat gitu ya. Terus kemudian area belakang, kalau belakang sih kalau batik nggak terlalu banyak. Oh ya, mohon maaf Mas, balik belakang, tampak belakang. Nah, ya putar balik. Ada beberapa baju batik yang membuat kalau seandainya mereka posisi untuk laki-laki lebih gampang ke depan, karena ada beberapa kali yang harus ngambil sesuatu, kemudian narik atas. Ada beberapa yang mereka dikasih ploy 2, 1 di sini, kanan kiri, ada yang dikasih ploy 1 di tengah. Jadi membuat dia akan lebih gampang ke depan. Gitu. Itu ada juga. Tapi mau bikin flat kayak gini pun ya sebenarnya nggak ada masalah. Kalau mau bikin lebih nyaman, mau dibikin slim fit pun nggak apa-apa sejauh dengan yaitu badannya stabil. Karena slim fit itu akan menunjukkan posisinya lebih firm. Kan seringnya orang bilang, kalau pakai baju batik kesana kayak tua. Tergantung baju batiknya. Kalau seandainya bisa dibikin yang nyaman, akan lebih comfort di situ. Celana jelas, posisinya yang hitam, kemudian bawahannya pakai ini. Kalau kita pergi cuma pakai 1 celana, pakailah celana yang warna itu udah paling aman. Udah paling aman. Baju mau pakai yang macam-macam, terus nanti kita mau pergi keluar sekaligus makan malam. Nggak mau pakai celana yang bahannya pantalon, pakai yang chinos. Kayak yang saya pakai ini chinos. Mau saya pakai apapun, dengan sepatu apapun masih bisa. Gitu. Jadi kan kadang kita mesti ngirit ya kalau perjalanan jauh. Udah nggak ada laundry, air boro-boro ada, apalagi kalau kita ke bencana gitu kan. Wah, tapi tetap fashion in style harus bisa. Gitu. Oke, terima kasih Mas. Tepuk tangan dulu. Yang cewek siapa ya?
Boleh. Ayo Mbak Tri, silakan. Waduh, oke. Wow. Nah, silakan. Bisa, ini kan nggak kelihatan sepatunya. Ya ini kan daily kalau daily di kantor dan segala macam masih oke. Nanti kalau beliau menggunakan yang model celana, ya, kayak tadi di foto kita bisa lihat tadi ada yang pakai celana modelnya pas sampai bawah itu akan lebih comfort. Dan ingat ada beberapa orang zaman dulu yang nggak mau pakai celana kan. Ada beberapa dokter zaman dulu yang nggak ngebolehin pakai celana. Perempuan harus pakai rok, nggak boleh pakai celana. Padahal zaman tahun 2000-an saat Garuda masih belum pakai yang kayak sekarang, dulu kan Garuda pakai yang modelnya blazer, dalamnya pakai yang hijau batik gitu kan. Yang pakai celana hanya yang high rating gitu loh. Jadi sebetulnya yang pakai celana itu memang mereka yang ratingnya udah paling atas, senior. Jadi kadang saya agak suka bingung mereka nggak memperbolehkan pakai celana karena apa. Nah ini pakai celana modelnya begini, kemudian baju beliau menggunakan sistemnya modelnya analog. Jadi warna analog itu yang atas dengan bawah senada, hanya tone-nya beda dikit. Itu ini pakainya analog. Jadi pakai yang lengan panjang. Oke, lengan panjang nanti ini mesti harus agak sampai segini. Karena posisi yang sampai sini akan lebih nyaman. Kalau memang bajunya dibikin, kita bikin supaya dia nggak terlalu banyak ploy ke bawah. Apalagi baju ini lemes. Baju yang lemes itu sangat bukan. Kalau dia kebesaran, ininya akan turun. Nah, model. Nah, jadi kalau ini kita ngomong style kantor. Kalau bajunya seringkali kan orang pakai oversize t-shirt kadang-kadang. Sekarang lagi trending oversize t-shirt. Bahkan mereka-mereka yang mau nge-gym sekalipun mereka pakai oversize. Tapi oversize itu ininya tetap akan sama. Ininya tetap akan segini. Ininya akan mungkin agak lebih gombor gitu loh. Tapi ininya tetap akan sama. Jadi kita bisa melihat orang baju kebesaran atau enggak, sesuai atau enggak dari bagian bahu. Maka bahu dia harus tetap menggaris di situ. Gitu. Maka kalau mau posisi bahu, saya pengen bahunya bisa lebih lebar berenang. Itu akan membuat kontur di sini akan bisa pas kondisinya di situ. Oke. Nah, bagian bawah, oke, ini kan ada dua kancing dan ini tidak boleh dalam keadaan terlipat. Nah, kalau seandainya nanti terlipat, maka kondisinya nih kesannya akan jatuh sekali. Memang ukuran tangan kayak apa sih? G2000 itu kan ada ukuran baju plus juga ukuran panjang tangan. Ada yang 32, 33, 35. Nah, sebisa mungkin ininya akan satu garis. Baju yang jatuh itu memang harus hati-hati karena bisa gampang kusut. Satu, kedua dia akan mengikuti kontur badan. Ya, jadi kalau konturnya atletik, dia akan mengikuti konturnya ke arah atletik, gitu kan. Nah, kalau kasusnya seperti ini kan ini turun dan kemudian ini akan lebih pas kalau misalnya mau digulung. Bisa. Kalau untuk acara-acara besar ya jangan, kan harus panjang toh. Harus panjang, posisinya di sini. Terus kemudian ini dikancing dua-duanya, kemudian nanti bisa pakai sepatu pantofel atau hak tinggi. Yang menggunakan hak tinggi teman-teman sekalian itu sekaligus salah satunya menunjukkan kayak posisi. Apalagi kalau Anda menggunakan sepatu hak tinggi, Anda akan kelihatan kayak jinjit. Itu berdirinya akan bagus sekali. Dibandingkan dengan kita yang pakai tepos. Tepos memang lebih nyaman untuk lari, tetapi pada saat nanti Anda foto dan kemudian ya kan kalau ketemu kepala dinas ya akhirnya kita minta foto misalnya. Posisi hak tinggi dia akan lebih nyaman. Nanti terakhir ingetin saya untuk foto dengan pipi agak lebih tirus ya, ingetin saya nanti ya, saya takut lupa. Iya, pagi Mbak Sita panggil gitu kan, ya asal bukan Tuhan yang panggil gitu kan. Nah sebelah sini. Nah oke, sekarang posisinya begini. Nah rambut otomatis kita sibak ke belakang, sibak ke belakang. Belakang ini bisa diikat di sini, kemudian ditarik di sini. Nah ini kan ada beberapa rambut yang menjuntai, kita bisa tarik. Seringkali ada kasus akne di bagian dahi, terutama perempuan. Bagian dahi sekali. Oke, jerawat di bagian dahi itu sebetulnya banyak terjadi pada perempuan, karena perempuan punya anak rambut. Selain poni ya, tapi perempuan punya anak rambut di area sini. Ini nggak bisa diapa-apain. Jadi anak rambut, maka sebisa mungkin emang dia akan lebih banyak ditarik. Kondisinya kayak gini. Tuh, laki-laki jarang jerawat di dahi, karena laki-laki cenderung mundur rambutnya. Alias saya juga sama, saya nggak akan mungkin ada, dan saya nggak suka rambut yang turun, maka dari itu saya akan selalu tarik dan saya selalu spray atau pakai hair dryer. Pada saat ngeringin rambut Anda dorong aja ke belakang, jadi supaya ini naik. Saya nggak suka ada rambut yang turun, gatel lah, apalah, risih dan segala macam. Gitu ya, jadi ini. Terus kemudian nanti kalau seandainya takutnya masalah jerawat, teman-teman sekalian ini bukan PR sih, tips juga saat Anda cuci muka, selalu cuci muka sesudah keramas. Jangan cuci muka dulu baru keramas.
Kenapa? Karena bekas sampo dan semuanya yang nempel ke sini, kalau hanya disiram pakai air dia tidak akan hilang. Nah, maka dari itu terakhir adalah cuci muka, kemudian area sini juga harus diusap gitu. Setelah nanti bersih semuanya, baru cuci muka, bagian dahi diusap lagi. Untuk teman-teman yang punya jerawat di punggung, jangan lupa sabun muka kasih di bagian punggung yang terakhir, gitu ya. Jadi itu penting. Kalau seandainya kasusnya ada banyak jerawat, harus mengurangi manis dan susu. Jelas, manis dan susu itu sangat mengganggu untuk itu. Oke, kemudian aksesoris misalnya mau menggunakan kalung dan sebagainya, ya masih memungkinkan. Kemudian jam tangan, nggak pakai jam tangan, dan kemudian menggunakan misalnya penggunaan cincin dan sebagainya yang appropriate. Sesuai. Rambut yang jelas pastikan ini, terus kalau pas nanti consulting atau apa bisa diikat ke belakang, atau mau dibuat apa namanya? Tadi French twist, mau ditwist kalau bisa. Semprot gitu ya, biar lebih nyaman. Oke, anting mengikuti dan sebagainya. Oke, terus kemudian kurang gede. Tuh, terus kemudian ya kadang-kadang kacamata. Ini juga kadang-kadang mengganggu untuk mereka-mereka yang punya jerawat di bagian pipi. Seringkali dok, kacamata itu karena dia menempel di bagian pipi dan pada saat kita ketawa akan ketempelan kacamata. Sehingga beberapa kasus ada yang jerawatnya di situ. Kalau bisa kacamata menggunakan yang tidak gampang, pada saat kita ketawa tidak nempel di pipi. Ini untuk anggota keluarga kita di rumah juga, takutnya ada yang nempel. Kalau ketawa nempel nggak? Oke. Pipinya gede. Gitu kira-kira, terus area samping ya oke, bagian ini oke. Putar balik, tolong putar balik. Beberapa kasus ya memang sebaiknya kalau untuk wanita sebaiknya kantong belakang kosong. Sebaiknya kantong belakang kosong. Laki-laki biasanya ada beberapa kasus kalau kayak pramugara kantong belakang harus kosong. Maka dari itu dompet dan segala harus disimpan. Cuma kadang kita akan nyimpen handphone dan sebagainya ya, posisinya itu. Oke, menghadap depan lagi. Nanti tinggal model sepatu yang lebih nyaman. Pantofel. Selalu harus siapin 2. Karena jangan lupa kalau konsultan stay di hotel yang mungkin ada tempat fitness centernya, bisa dengan olahraga juga. Jadi pantofel juga penting untuk itunya. Oke, pengen itu, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Oke. Kayaknya udah kan? Oh, terakhir Mbak Putih yang pakai kerudung. Ayo dong. Yes. Bisa itu nanti kita latihan senyum. Pagi Bu. Aman, terkendali. Nah, Mbak Putih ini mau enggak salah, silakan. Ya, oke. Mbak Putih ini konsepnya beliau ini adalah konsep yang soft. Maka dari itu lipstick yang digunakan mengikuti warna yang soft, gitu kan. Nah, tinggal kita senyum aja, senyum. Nah, ya, oke. Nah, ada beberapa kasus di mana untuk yang wanita jerawat di bagian dagu akan lebih banyak. Pasti ya, bisa ya. Beberapa literatur mengatakan gara-gara make up. Kalau saya sih agak kurang setuju. Mungkin karena berhubungan dengan estrogen dan progesteron. Memang. Maka dari itu kalau di bagian dagu kita cukup sensitif, sebisa mungkin setelah cuci muka, area dagu ini kita basuh dengan sabun muka lagi. Tuh, area dagu. Itu yang pertama. Yang kedua, masker. Penggunaan masker memang kadang membuat jadi jerawat di dagu. Ya, jadi maksudnya memperparah. Even sebelum pandemi pun jerawat di dagu udah biasa, gitu kan? Itu. Yang ketiga terakhir, jangan sikat gigi sampai berbusa area ke dagu. Nah, kan kita dokter gigi kan biasanya kita zaman dulu kan sikat gigi semua gitu kan. Bu, busanya belum banyak gitu kan. Nah, tapi zaman sekarang berhubung jerawat sudah ditemukan dan lebih parah di akhir-akhir tahun sekian ini, maka otomatis itu menjadi concern. Saat sikat gigi kayak sikat gigi orang bule. Bisa sikat gigi, mulutnya tutup sambil nonton TV duduk di sofa. Kan bule suka gitu tuh, karena mereka meminimalisir penggunaan air. Nah, dan pas saya sikat gigi, jangan gigi depan dulu, gigi dalam dulu disikat, mulutnya tutup. Sehingga area sini tuh tidak kena pasta gigi kebanyakan. Ya, jadi supaya menjaga supaya area bagian ini akan lebih soft, lebih nyaman. Mungkin juga kalau yang pakai krim muka, seringkali krim malam itu akan mengelupaskan area samping-samping sini. Bisa ngelupas. Ya karena memang krim muka bagian malam kan dia kan keratolitik, jangan sampai nanti malah jadi lebih ngelupas. Supaya nggak ngelupas gimana dok? Nah itu tadi pakai es batu diputar aja pagi. Jadi dia akan membuatnya lebih soft, es batu. Oke, itu. Terus kemudian, nah yang dipakai Mbak Putih ini warnanya adalah, kalau Mbak Nenggi selalu ngajarinnya warna maksimal 4. Kalau kita laki-laki lebih suka 3 sebetulnya. Maksimal 4 laki-laki. Ya. Ini warnanya oke, mantep. Cuma kalau bagian misalnya nanti sekali waktu mau dibuat lebih netral, celana panjang bisa warna hitam, atau celana panjang bisa senada dengan warna kerudungnya. Bisa, satu ini. Nah, kemudian beliau menggunakan warna yang pas atasnya polos, bawahnya polos, nah, warna raminya ada di bagian baju.
gitu kan. Bajunya udah cukup rame. Kan apalagi nanti kalau Anda menggunakan batik-batik yang dijahitin oleh desainer. Oh, makin rame lagi. Teruntum ketemu sama parang, ketemu sama segala macam. Yang kanan teruntum, kiri parang. Begitu dipakai hasilnya bagus. Ya desainer emang kayak gitu. Gitu kan. Nah, model kayak gini terus penggunaan masker. Nah, nanti kalau masker mau disamakan dengan celana bisa, disamakan dengan warna ini dan sebagainya juga bisa. Tinggal tergantung ini penggunaan. Terus kemudian jam tangan dipakai dan sepatu, beliau pakai sepatu yang cukup nyaman. Istilahnya bisa pakai yang ya ini kan sepatu resmi. Nah, nanti Mbak Putih mau kelihatan lebih nyaman lagi, lebih tinggi, bisa pakai sepatu yang haknya lebih tinggi ya. Nah, mau pakai 15 atau 17 cm juga bisa. Bisa. Nah, itu ibaratnya rokok aja bisa diinjek puntungnya ujungnya gitu kan. Lebih nyaman. Terus kemudian aksesoris yang beliau pakai nggak terlalu berlebihan, cuma ini ada apa? Ada bros dengan mutiara dari Pantai Selatan. Oh, bukan. Oke. Kemudian area belakang, masih belakang. Kayak beliau comfort karena pakai modelnya kayak gini, cuma nanti tinggal warna celana kan akan terlihat posisinya. Kecuali kalau gini mau pakai warna hitam akan lebih nyaman. Kalau hitam karena hitam netral bisa dipakai di semua warna. Sekarang lagi trending tuh warna kaki. Warna kaki yang mbaknya pakai. Ya kalau di bagian celana tuh bisa dipakai warna kaki, dia cukup trending dan warna kaki dipadu-padankan, ada beberapa warna yang dipadu-padankan warnanya bisa menjadi kasarnya cukup mewah ya. Kaki bersama dengan biru tua. Kayak tadi di foto yang cowok itu. Tapi yang cowok tadi warnanya terlalu coklat. Ya, tadi cowoknya celananya kan kayak warnanya Mbak Putih, kerudung. Nah, tapi warna kaki dengan biru tua dia lebih tren di situ. Saya pikir itu kalau untuk baju, yang lain kalau masker nanti tinggal mengikuti saja biar lebih nyaman. Terus kemudian ya, posisi. Dan jangan lupa teman-teman sekalian masker setiap 4 jam harus kita ganti. Kalau udah kita pakai, kalau nggak 4 jam diganti kita akan jauh lebih comfort posisinya ini ya gitu. Oke, terima kasih Mbak Putih. Tepuk tangan teman-teman. Saya ini mau ngajarin terakhir PR cara latihan supaya kelihatan lebih tirus pas foto. Hah? Oh iya, ada yang mau nanya. Oke. Nah, silakan. Terima kasih Mas Jody Oke. inputnya ya. Kalau perempuan itu kan kadang juga aksesoris yang di tangan kan. Yap. Kadang kan kita pakai jam, pakai cincin, pakai gelang gitu. Ya. Nah, itu bagusnya di mana? Apakah cincin, gelang tangan di satu tangan atau dipencar? Kemudian kalau pakai cincin itu maksimal berapa? Yang untuk formalnya gitu ya. Bagusnya itu berapa? Cincin maksimal berapa formalnya? Oke. Kalau orang berbicara tergantung amal ibadah, ya kalau cincin tergantung pasangan kita ada berapa gitu ya. Itu secara catatan sebetulnya tidak ada yang mengatur harus berapa dan sebagainya. Kita cuma tinggal appropriate aja. Tetapi mungkin pertanyaan Mbak Putih, kapan kita menggunakan cincin yang jreng? Boleh nggak pakai itu? Boleh. Kalau Anda ketemu dengan keluarga bupati. Iya dong. Ya kan, mau ketemu dengan bupati dan tujuannya ini adalah bukan negotiating, tapi lebih karena Anda dipanggil menjadi narasumber dan sebagainya. Itu price tag-nya Mbak Putih. Begitu orang lihat, tasnya, oke. Ini warnanya begini, oke. Nanti next time kalau Anda mau panggil dia, kan harus pakai rates yang bagus. Nah, itu berfungsi untuk itu. Cincin biasanya beberapa kasus memang mereka sebar. Makanya kenapa Hotman Paris kalau gayanya kan tangannya begini. Karena dia pamer. Jangan lupa ya, jangan lupa begitu. Karena dia pamer. Dia akan menggunakan menunjuk tangan, di mana tangan itu adalah tempat di mana jam tangan dia mahal. Gitu kan. Berarti kita narasumber, Ya. di kanan gitu ya. Yes, itu akan kelihatan. Bapak Ibu kita harus iya. semangat anti fraud Iya. gitu ya. Iya. Jadi gini ya. Yes. Oke. Karena memang iya betul. Kalau memang Anda mau memamerkan itu, istilahnya memang itu istilahnya part of our branding ya gitu kan. Ya sebaiknya memang tapi kita mesti bisa menunjukkan memang itu kan brandingnya kita. Iya, nggak ada masalah. Tapi kan kita kan sesuai dengan kita menjual seperti apa dan kita kalau konten kan kita di sini kita tidak membahas konten. Ya kan kalau konten itu kan Anda sendiri Anda lebih paham di bidangnya Anda sendiri-sendiri gitu kan. Kalau seandainya ada itu kemudian kayak tadi menunjukkan ada 5 yang ini otomatis Anda menunjukkan cincin diamond yang memang harganya cukup fantastis 50 juta, Anda menunjukkan 5, jangan begini. Ketutupan, mesti begini gitu. Ya, misalnya kita di estetik kita mau pamerin kuku kita yang di nail art dan segala macam mereka akan menunjukkan pot krimnya seperti ini, Anda harus menggunakan ini. Nah, dia akan menunjukkan ini yang sedang dipamerkan. Gitu loh modelnya.
Kasarnya kayak gitu. Misalnya saya dengan dahi dan segala macam. Oke. Oke, saya ke pertanyaan yang ada di sini, teman-teman. Penggunaan sepatu pantofel ini apakah harus warna hitam atau bisa warna lain? Oke, thank you banget, Mas Chandra. Mas Chandra di balik papan atau di sini? Di balik papan. Biar kita kerjain sekalian. Maaf dok, ini saya lagi nggak enak badan, jadi nggak bisa hadir langsung. Ampun, lagi sakit. Ya, makasih Mas Chandra. Mas Chandra punya pantofel berapa warna? Saya ada pantofel warna coklat. Wah. Kata kakak sih, coklatnya coklat gradasi. Nah gini, Mas Chandra, thank you banget. Penggunaan pantofel itu bisa warna apapun sebetulnya, asalkan disamakan dengan aksesoris yang dipakai. Contoh, Mas Chandra mau pakai kemeja batik. Kalau kemeja batik dikeluarin, otomatis sabuknya kan nggak kelihatan. Nah, pantofel kan tadi mesti warnanya sama dengan sabuk. Nah, kalau ternyata sabuknya nggak kelihatan, yang ditonjolkan adalah sepatu pantofel warnanya harus sama dengan jam tangan. Gitu. Kalau nggak pakai jam tangan, aman, terkendali, bebas. Warna pantofel warnanya orange pun silakan. Tapi tidak ada ketentuan, Mas Chandra. Karena pantofel coklat itu pun bisa dibilang netral. Bisa dibilang, karena ya coklatnya mesti agak-agak hitaman dikit sih. Coklat gelap. Nah, coklat gelap. Jadi bisa pakai itu, kemudian samakan dengan tangan, dan samakan jam tangan, samakan dengan clutch. Kalau Mas Chandra misalnya bawa clutch, ya clutch dari farmasi dikasih gratisan itu juga banyak. Clutchnya yang warnanya coklat muda, kemudian disamakan dengan sepatu yang warnanya coklat muda, itu juga bisa. Clutch yang jual dengan warna sepatu yang sama untuk laki-laki, saya langsung sebut merek ya, Oberman. Oberman punya clutch warnanya, tone-nya sama dengan warna sepatunya. Sekali waktu kita mau tampil kayak gitu bisa juga. Cuma kan seringkali kita jarang pakai clutch, tapi kita bawa laptop ya. Jarang banget pakai itu. Ya pakai laptop bisa. Gitu Mas Chandra. Semoga bisa menjawab. Ya, terima kasih banyak dok. Ya makasih. Kemudian soal kacamata. Oke, apakah ada ketentuan khusus? Terima kasih Mbak Ardina Nugraheni. Mbak Ardina, kacamata itu pada dasarnya tidak ada ketentuan, akan tetapi ini tips and trick. Pernah lihat kacamata modelnya Cruella de Vil nggak? Yes, dia naik ke sini, seret kayak gitu. Apa sih namanya? Ya, cat's eye gitu kan. Nah, itu sebaiknya memang pada saat kita negosiasi dan apapun itu tidak dipergunakan. Karena itu kesannya akan tampaknya galak sekali. Masalahnya saya sempat bekerja dalam sebuah perusahaan company dan di mana orang customer service-nya kacamatanya kayak gitu. Galak banget, padahal dia orangnya baik. Tapi kan itu nggak nyaman, posisinya dia naik begini. Jadi begitu ngelihat itu kesannya kayak galak. Jadi mesti harus copot kacamata, gitu kan. Jadi sebaiknya tidak menggunakan yang model begitu. Terus kemudian kalau saya bilang kacamata itu ada beberapa tipe. Kalau mau kelihatan smart, gunakanlah kacamata yang frameless. Nah, tapi frameless agak nggak nyaman kalau dipakai saat kita menggunakan masker, karena dia terlalu tipis. Gitu. Kalau memang mau kelihatan, wah ini kemudian yang jangan pakai ada frame-nya. Gitu kan. Ya, saya kurang suka, saya lebih suka pakai ini. Jadi saya lebih nyaman, dan ini kacamata saya pakai ada anti radiasi, karena kan tiap kali kita buka laptop dan sebagainya. Cuma saya kurang suka pakai kacamata karena kalau pakai ini kadang-kadang ngembun kacamata, jadi saya nggak terlalu suka. Tapi pada dasarnya nggak, yang penting jangan modelnya kayak cat's eyes gini. Gitu kira-kira. Semoga bisa menjawab. Oh, tips teman-teman sekalian, kalau saya foto saya selalu lepas kacamata. Saya selalu foto pasti lepas kacamata, karena pada saat kita foto kita akan menonjolkan wajah, dan obstacle di bagian wajah sini mengganggu pada saat kita sedang foto, gitu loh. Jadi kalau foto pasti saya copot. Dia masker misalnya nggak pakai, kacamata saya copot karena yang saya pamerin muka. Itu kalau saya. Gitu. Kayak ada pertanyaan lain? Cara duduk? Kalau duduknya di sini ya, kalau presentasi yang biasa filantropi duduknya tinggi. Kita kayak tinggi, kayak berita. Teman-teman, kalau duduk itu posisinya kayak gini. Yang jelas duduk bersandar itu membuat kita lebih comfort. Tapi yang jelas nomor satu adalah tegak. Di mana sudut antar tulang punggung dengan sudut di bagian paha, dia bisa membuat suatu sudut yang tegak. Ya gitu. Kalau yang laki-laki mau kelihatan dia sedikit lebih berwibawa saat duduk, hindari tangan yang di bagian bawah sini. Nah, either itu saya tarik dikit.
Nah, hindari yang di bagian bawah sini. Either tangan Anda begini, atau tangan Anda bisa begini. Gitu. Itu akan membuat sedikit lebih berwibawa. Maka Sultan kalau foto, dia pasti tangannya akan begini. Tidak mungkin tangannya beliau begini. Karena itu secara nggak langsung untuk menunjukkan orang untuk bisa menaruh respect. Ya. Nah, kalau posisinya misalnya bangkunya bukan bangku yang begini, bangkunya yang duduk, yang agak sedikit lebih tinggi, maka kayak pembaca berita tadi yang Jeremy Teti posisinya duduk, dia akan posisinya begini. Gitu. Ya, posisinya nggak ada masalah. Bisa, yang penting jangan bungkuk. Jangan bungkuk dan jangan terkesan bahwa kita kayak gini santai dan segala macam. Itu lebih baik tegak. Nah, itu karena orang juga melihat posisinya gitu. Saya pikir itu, terus kemudian apalagi ya, ada pertanyaan lain? Kalau materi tadi sebenarnya di-cut di 1 jam kan pas 1 jam, sisanya kan pertanyaan dan demo. Oke, jadi gini, flat shoes itu adalah just the matter of comfortability. Nah, dalam penerbangan, setiap pramugari akan membawa 2 sepatu. Saya ada fotonya kok. Karena waktu itu saya kirimin ke teman saya. Oke, saya tunjukin dikit ya. Oke. Arcang. Oke. Saya nggak ada ini. Oke, jadi gini. Kalau sepatu yang dipakai untuk kita jalan, ya, kemudian itu orang lihat, orang foto dan sebagainya, saat mereka tadi tarik koper, itu mereka akan menggunakan high heels. Pasti, ya, yang tinggi. Pada saat begitu mereka masuk pesawat, kemudian ada kata-kata flight attendant door close, slice bar amen cabin cross check, kemudian mereka akan copot topi, sepatu mereka ganti yang flat. Ya, karena itu untuk kenyamanan. Kenyamanan apa? Pada saat mereka jalan, kalau penumpangnya lagi tidur, mereka nggak akan bunyi duk 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 gitu. Kemudian sepatu yang flat punya mereka di ujungnya itu ada pelindungnya. Karena mereka kan harus dorong kart. Jadi kalau ada pelindungnya pada saat kakinya takutnya kelindes kart atau apa, itu ada protektornya. Jadi tujuannya untuk itu. Ya, kalau sepatu yang tinggi mereka nggak ada pelindungnya itu. Jadi flat shoes itu tujuannya adalah untuk kenyamanan kita. Kerja di sini, aktivitas dan sebagainya. Tapi pada saat nanti kita ketemu dengan orang, biasanya pada saat kita jalan kan orang sudah memperhatikan dari atas sampai bawah. Gitu. Dengan kita pakai yang formal akan jauh lebih nyaman dan posisinya kita akan lebih kelihatan lebih baik di situ. Karena rata-rata pantofel perempuan pasti akan ada haknya. Pasti. Either itu haknya sedikit kecil gitu, tapi pasti akan ada haknya. Lebih bagus kalau haknya bisa agak lebih tinggi. Itu sih kalau saya bilang dari saya. Gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Ya. Kita berjabat tangan. Kan kadang kita habis narasumber sama orang selesai jabat tangan. Ada yang sambil duduk, ada yang sambil berdiri. Gitu. Ya. Itu gimana guys? Jabat tangan. Oke, katakanlah kita bilang ini pandemi sudah usai ya, di mana kita bisa jabat tangan dan sebagainya. Oke. Saya butuh ini deh, bantuan ini deh, katakanlah ini. 1 orang, Mbak Stevi. Mbak Stevi, oke. Kita mau jabat tangan, katakanlah ya. Mbak Stevi di depan sini, saya akan jabat tangan. Pada saat Mbak Stevi ke sini, datang, kemudian Anda ke sini, Anda salaman sama saya. Oke, ya. Nah, dari situ Anda ke sini, ke saya, kemudian Anda nyalamin saya. Saya mesti harus begini. Berdiri. Ya. Jadi kita akan mengikuti pada saat dia datang, dia berdiri, kita akan mengikuti lawan. Gitu kan. Kalau seandainya dia pada saat lagi duduk, kita akan mengikuti lawan untuk kita duduk. Gitunya, standarnya kayak gitu. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana jabatan tangan yang pas? Itu kadang jadi pertanyaan, mesti kayak gimana? Kameranya tolong agak digedein. Saya ke Mbak Stevi. Jabatan tangan pada saat kita dalam posisi, ada dua posisi. Satu posisi pada saat kita pegang tas. Karena kan kita pakai tote bag. Jadi kan tasnya kan ditenteng. Acara besar kan, otomatis Anda bisa hanya menjabat tangan satu. Pada saat jabatan tangan begini. Karena tangan sebelah kiri saya pegang tote bag. Tapi kalau seumpama Anda bisa menjabat tangan dalam posisi di mana tas Anda taruh, kemudian Anda berjabat tangan, Anda mau merasa bahwa ini terima kasih untuk acara kita hari ini, semoga hari ini kita bisa ini dan kemudian bisa berjalan lagi kerjasama, maka jabatan tangan yang pas adalah begini. Saya pegang di sini, kemudian tangan satu saya yang sebelah kiri, yang lawan kan Anda kan bosnya, Anda kan kepala dinas, saya kan ini, jadi saya pegang. Jadi itu akan membuat akan lebih ini
Dan ingat pada saat jabat tangan tingkat PD-nya kita sangat diuji di situ. Kalau kita merasa takut, jabatan tangan kita akan pelan. Maka dari itu pada saat jabat tangan, jabatlah dengan erat. Maka pada saat jabat tangan saya, Anda mesti lebih kencang, harus lebih kencang dari ini. Nah, dan itu mesti mengguncang. Jadi betul-betul dalam kondisi yang memang happy. Coba sekali lagi, posisi jabat tangan harus lebih kencang dari ini. Ya. Jadi posisinya lagi ini. Nah, ini lebih comfort. Ini yakin dalam posisi jabat tangan. Ada yang jabat tangan kita pelan. Ya, Mbak Stevi jabat saya kencang, saya pelan. Rasain. Nggak enak kan? Nggak enak. Yes, seperti cinta, seperti itu ya. Jadi bertepuk sebelah tangan katanya gitu kan. Ya, jadi mesti bareng-bareng gitu kan. Karena itu saya kayak salah satu bentuk yang komunikasi yang kadang-kadang nggak tersampaikan lah tuh. Jadi kayak misalnya kayak kita tadi ngobrol, kemudian dia mendengarkan, kemudian dia mengangguk-angguk. Itu salah satu membuat kita akan klik nih. Sampai di bagian akhir, terima kasih kita akan klik, kita jabat tangan. Terima kasih banyak. Thank you banget, senang banget ketemu. Kayak gini. Wah, ini sampai di Zoom nih, keren nih. Kayak pertemuan bilateral gitu ya. Gitu ya. Jadi ya sistem jabat tangan penting. Meskipun sekarang lagi pandemi kita begini ya oke. Tapi nanti pada saat jabat tangan modelnya kayak gitu. Gitu. Yes. Lihatnya di tengah sini. Di tengah area sini. Ya, di antara. Jadi pada saat ini kita lihat. Nah. Kalau kita misalnya sama Bapak. Deket nggak apa-apa. Karena posisi misalnya kayak gini sama, nggak masalah. Tetap sama. Jadi jangan yang jauhnya kayak gini. Makasih Pak ya. Ini kalau hormat sidang Pak Sambo sama Bu PC ke ketua sidang kan jauh kan posisi. Tapi kalau deket akan lebih bagus kalau deket. Nah. Boleh. Pakai mic biar kedengeran. Wah. Pernah baca juga ya, kalau posisi tangan kita di atas itu kan kayaknya kita mengintimidasi gitu ya. Tapi kalau kita terlalu di bawah juga kan kayaknya kita kok rendah banget. Nah kalau seingat saya tuh biasanya begini. Itu apa nih jabat tangan? Saya di arah tangan saya ke bawah gitu. Oh, oke. Itu gimana ya? Kalau misalnya gini, itu dalam konteks misalnya kita habis diundang ya oleh dinas kesehatan, terus kita udah makasih ya Bu, gitu kan. Kadang-kadang kalau cewek kan pegang ini cipika-cipiki ya. Tapi saya selalu umumnya menempatkan tangan di atas duluan gitu. Nah itu gimana tuh modelnya? Maksudnya gini loh. Coba Bu ya. Saya di bawah, itu yang atas gitu. Jadi posisinya ke atas bukan berjajar begini. Itu saya nggak pernah tahu posisinya begini. Aku baru tahu ada salaman yang begini ada ya. Oh, baru ngerti ada jabat tangan di atas ya, oke. Oh, oke. Saya tuh akhirnya ingat ya Pak. Oke, saya paham. Di atas itu saya pikir yang tadi yang salaman kemudian kasih tangan cium itu loh. Itu baru di atas salim gitu kan ya. Karena kan dari awal kan Pak Ustadz udah begini. Pak Ustadz kan nggak begini kan. Nah tuh kayak mau sosik. Ya, jadi posisinya tetap di samping karena kita jejer. Cuma Mbak Putih yang paling penting itu adalah posisi di mana kalau yang face to face itu mata. Nah, untuk teman-teman misalnya memang yang posisi misalnya orangnya tinggi misalnya. Buat kita yang tinggi. Jadi kita banyak ketemu orang yang cenderung sering kali ketemu. Mungkin Mas Ujik sering ketemu orang yang posisinya jauh lebih pendek. Maka penggunaan sepatu yang lebih tinggi sebaiknya tidak disarankan. Gitu kan, pakainya pantofel tapi pantofel yang lebih pendek. Tapi buat ibu-ibu misalnya yang memang dari segi tinggi badan ya mungkin kurang tinggi sedikit lah gitu kan. Semampai semeter juga tidak sampai misalnya gitu ya. Sebaiknya memang pakai yang hak tinggi. Ya, karena pada saat itu kan acara besar itu kan kita selesai kan kita akan salaman. Nah, kalau kita agak lebih tinggi sedikit kita akan jauh lebih nyaman. Apalagi kalau acara internasional, bule-bule semua. Posisi tangan yang sebelahan. Yes, mata eye contact betul-betul mengharapkan bahwa nanti di sekali waktu kita akan jumpa lagi. Gitu. Satu lagi terakhir. Oke. Saya pernah ada seorang ada direktur rumah sakit dan kita waktu itu punya program anti fraud beberapa periode gitu ya. Beliau itu kalau menjabat tangan suka menyakiti. Oh, sakit banget. Memang sengaja gitu loh. Gitu loh. Dan saya nggak nyaman sebenarnya. Oke. Terus kita itu harus bagaimana gitu. Waktu pada saat itu kan saya nggak tahu. Terus
kedua kali bercanda ya dek katanya gitu kan, besoknya lagi gitu lagi ternyata gitu. Jadi kan saya nggak siap-siap. Kalau tahu kan saya akan begini. Nah sebaiknya kita tuh bagaimana sih menghadapi yang seperti itu? Jangan gunakan cincin di tangan kanan. Terus, jadi dia memeras. Iya betul, meremas. Oh, Nah, meremas. memeras susu diperas. Meremas. Iya, kalau seandainya ketemu dia lagi, sebetulnya saya pikir nggak masalah karena kalau sekali waktu ada yang salaman kemudian ada yang menolak kan kita merasa seperti ada penolakan. Maka dari itu kalau kayak wisuda S2 di UGM kan kalau memang nggak mau sapu tangan kan dia akan pakai sarung tangan. Jadi supaya jangan kejadian ntar rektornya udah begini dianya nggak mau salaman, maka nanti jadi nggak nyaman. Nanti kalau tapi syaratnya tips and triknya Mbak Putih kalau supaya pada saat jabat tangan dia selalu keras kayak gitu, yang penting nomor satu kita jangan pakai cincin di tangan kanan. Karena penggunaan cincin di tangan kanan begitu Anda diremas itu akan sakit sekali, akan sakit banget. Gitu makanya better pakai cincin tetap di tangan kiri. Gitu. Kecuali ya cincin nikah memang harusnya di tangan kanan, tangan kiri tunangan, tangan kanan cincin kawin gitu kan. Tapi kadang-kadang ya itulah kondisi seperti itu yang nggak nyaman. Kalau saya sama teman saya, kadang ada yang bilang bahwa saya salaman terlalu keras. Sehingga pada saat dia mau salaman, dia akan nunjuk tangan dulu. Supaya saya salamannya pelan. Padahal dia orangnya gemuk banget, gemuk dan besar. Gitu. Tapi emang seperti itu. Kalau saya saran lebih ke arah kayak gitu. Mungkin dia lebih ke arah memang mengintimidasi. Ada beberapa emang kepala-kepala yang senengnya kan pokoknya saya ini bos gitu kan. Gitu. Salah satunya untuk nggak menyakiti diri kita. Oke. Thank you Mbak Putih. Gitu. Terima kasih. Tepuk tangan buat Mbak Stevi. Wah. Oke, kita udah selesai, udah gak ada pertanyaan lagi ya? Kak Jody. Halo. Saya nggak lihat mukanya Bu Evi. Nggak, maaf saya di rumah karena sedang tidak sehat. Jadi kalau tadi saya mengikuti separuh jalan gitu, apa yang tadi terangkan oleh kakak gitu ya. Kalau saya boleh melihat proses yang ada. Jadi kalau casingnya artinya kalau kita melihat kakak Jody, kakak Sita, Pak Andre dan yang lain yang memang sudah casingnya bagus, itu kan apapun yang dipakai tidak masalah begitu ya. Nah ini kalau misalnya jadi kalau saya bisa menyampaikan bahwa pemilihan warna ya Kak ya menjadi hal yang sangat penting begitu. Jadi kita harus tahu apa warna kulit kita, kemudian apa warna baju dan warna bawahan yang harus kita pakai, termasuk juga sepatu yang akan kita pakai begitu. Itu harus senada ya. Nah masalahnya terkadang kan ketika kita misalnya ke lapangan begitu. Tiba-tiba kita lupa membawa sesuatu hal yang penting, misalnya baju yang memang tadi kan ada yang untuk profesional, smart casual dan sebagainya. Yang untuk bertemu dengan orang penting itu apa yang harus dilakukan ketika di sekitar misalnya ketika kita datang sudah malam dan pertemuannya besok pagi misalnya dan tidak ada toko yang buka gitu misalnya. Kalau harusnya kan bisa beli langsung gitu. Tips apa yang harus kita lakukan Kak Jody? Atau mungkin pemilihan warna-warna yang mungkin untuk yang kayak saya kan kulitnya tidak terlalu glowing kayak kakak gitu ya. Itu apa yang harus dilakukan gitu. Terima kasih. Makasih Mbak Evi. Nah, kalau seandainya memang ini nih, kalau seandainya ada beberapa mereka yang kita sudah punya baju di dalam tas yang nggak pernah dibongkar-bongkar. Ada beberapa yang kayak gitu, ada beberapa. Ada yang kadang-kadang perginya ya mungkin 2 tahun sekali gitu kan. Jadi ngambil tasnya aja dari dalam lemari yang diputer-puter gitu kan. Nah tapi kalau seandainya kita memang sering pergi, saran saya adalah selalu menyiapkan baju cadangan yang warnanya gelap. Warna gelap itu udah jauh lebih aman. Terus kemudian pada saat kita mesti milih baju, memadu-madankan, kemudian namanya juga tanpa persiapan karena kan waktunya kan mepet, tiba-tiba itu kita nggak sempat beli dan sebagainya, pakailah yang penggunaan yang warnanya gelap. Kalau gelap udah jauh lebih aman misalnya. Ya namanya juga nggak dipersiapkan karena waktunya mepet. Kalau kulitnya gelap, ya gimana namanya juga kita nggak persiapan tiba-tiba. Kata Mbak Sita kalau seandainya kulitnya gelap gimana ya, namanya juga nggak persiapan. Takutnya misalnya kita mau menggunakan baju kalau kita emang sudah disiapin untuk acara-acara diplomasi kemudian menggunakan yang terang. Itu disamakan warnanya. Kalau sampai bingung gunakan konsultasi online 24 jam ke Kakak Sita gitu ya. Jadi langsung tanya nih kira-kira cocok nggak pakai ini gitu. Jangan-jangan ntar bingung. Tapi warna gelap saya pikir akan jauh lebih aman terlepas dari warna kulit kita karena kan dalam kondisi yang terdesak di mana malam hari kita sudah harus tampil besok pagi. Lebih baik kayak gitu. Dan ya yang lain kira-kira begitu.
Kira-kira gitu, Mbak Evi. Oke. Oke, ya palingan kira-kira itu. Ya harapannya selalu membawa beberapa baju cadangan akan lebih baik. Oke. Oke, dari saya itu kira-kira mungkin sudah nggak ada pertanyaan lagi. Nanti yang lainnya bisa kita tambahin lagi. Tapi yang paling selalu harus diingat adalah price tag itu akan selalu ada di diri kita dan melekat sejauh mana orang itu akan menggunakan jasa kita sebagai konsultan dalam keilmuannya mereka itu. Jangan lupa website mesti harus dirapikan supaya nanti kondisinya akan lebih nyaman saat mereka mau mencari kita. Gitu. Oke, jangan lupa apa? Membawa nama PKMK, pergi ke warung, ke Indomaret, bilang saya dari PKMK. Di helm dituliskan gitu kan. Dan jangan lupa kalau name tag, cuma kadang-kadang kalau untuk acara name tag biasanya kita nggak terlalu banyak pakai ya name tag itu ya. Hanya pada saat datang Anda mau pakai name tag silakan, begitu sudah mulai acara silakan name tag boleh dilepas. Sama kayak beberapa dalam penerbangan atau apapun name tag hanya dipakai pada saat Anda jalan masuk ke pesawat, begitu ada di pesawat silakan dilepas. Gitu. Itu kan hanya untuk penanda pada saat mau datang aja. Gitu. Ya name tag harus selalu ada, saya pikir. Kemudian kartu nama juga harus selalu dibawa dengan handphone yang gampang dihubungi. Gitu. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut lagi next time dengan topik yang jauh lebih menarik lainnya. Saya Jody Wisnu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.